Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Sesama Manusia yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 10 ayat 36. Yesus bersabda, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu kali, seorang ahli Taurat hendak mencobai Yesus, katanya, "Siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Orang Samaria itu kemudian menaikkan orang yang terluka ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara-saudara terkasih, perikop ini diawali dengan pertanyaan seorang ahli Taurat, "Siapakah sesamaku manusia?" Untuk seorang ahli Taurat, pertanyaan itu sebenarnya dengan mudah dijawabnya sendiri, karena ia memiliki ilmu pengetahuan agama yang tinggi. Apa tujuan ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus? Dia tidak hendak benar-benar ingin mengetahui jawaban Yesus, tetapi ingin mencobai Yesus agar dari kesalahan jawaban, ahli Taurat itu dapat menuntut Yesus. Namun Yesus mengetahui rencana itu. Alih-alih menjawab langsung pertanyaan itu, sebaliknya Yesus malah menceritakan sebuah peristiwa tentang seseorang yang dirampok penyamun-penyamun, dipukul, ditinggalkan dalam keadaan setengah mati. Sejak awal cerita, tidak ada kalimat yang menunjukkan jawaban Yesus atas pertanyaan ahli Taurat tentang sesama manusia tadi. Pada awal cerita tadi, Yesus hendak menekankan tentang manusia yang merampok dan membuat orang lain menderita karenanya. Saudara-saudara terkasih, setelah dimulai dengan kisah tentang seorang manusia yang merampok, Yesus menceritakan 2 orang lain lagi dalam sikapnya terhadap manusia yang dirampok. Orang pertama yang melewati si korban adalah seorang imam. Ia melihat si korban tadi, tetapi ia melewatinya. Jadi, tidak ada suatu tindakan apapun dari imam tersebut
untuk menolong si korban. Yesus hendak mengajarkan bahwa pengetahuan agama dan ketekunan beribadat belum tentu menggerakkan hati seseorang untuk berbuat baik bagi orang lain yang membutuhkan. Orang kedua yang juga melewati korban perampokan adalah seorang Lewi. Ketika ia melihat orang itu, ia memilih melalui sisi jalan yang lain. Suku Lewi dalam sejarah Israel memiliki hak khusus sebagai seorang imam. Namun berbagai peribadatan yang biasa dilakukannya bagi Tuhan tidak menggerakkan orang itu untuk memberi pertolongan. Tidak hanya tidak memiliki hati, orang itu bahkan tidak menggerakkan badannya memberi pertolongan. Jika demikian, pantaskah si ahli Taurat dan orang Lewi disebut sebagai sesama bagi korban perampokan tadi? Saudara-saudara terkasih, kedua contoh yang dipakai Yesus, yaitu ahli Taurat dan orang Lewi, nampaknya belum memberi jawaban yang memuaskan atas pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Yesus merasa perlu memberi contoh orang ketiga yang menemukan korban perampokan, yaitu seorang Samaria. Kelompok Samaria dianggap sebagai bukan orang Israel, karena pada masa pembuangan Babel, mereka tetap tinggal di Israel. Mereka menikah dengan suku-suku setempat. Orang Samaria dianggap bukan orang Israel murni. Apapun pendapat orang Yahudi terhadap orang Samaria tersebut, Yesus hendak menunjukkan bahwa murid-muridnya bukan hanya keturunan Yahudi saja, tetapi siapa saja yang melakukan kehendak Yesus. Orang Samaria itu ketika melihat korban perampokan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia menaikkan orang yang terluka ke atas keledai tunggangannya, membawanya ke tempat penginapan, merawatnya. Ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu agar merawatnya. Inilah yang dikehendaki Yesus bagi sesama manusia, yaitu berbelas kasih. Hubungan kita dalam iman didasarkan atas belas kasih yang kita bagikan. Manakah yang lebih penting, peribadatan atau belas kasih? Sudahkah kita membagikan kasih kepada sesama yang membutuhkan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami hidup dari kasih yang dicurahkan melimpah dari surga dengan cuma-cuma. Sudah selayaknya kasih itu kami bagikan kepada sesama kami yang membutuhkan. Namun, kami lebih sering sibuk mengumpulkan berkat itu bagi kami sendiri. Ajarlah kami untuk bersyukur dengan berbagi. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.